warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Pangestu dari jurusan Teknik Informatika dengan NPM 227006117. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas UAS saya mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati, SPD MHUM. Baik, langsung saja. Artikel yang saya buat itu berjudul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Penampil Berita Menggunakan Framework React Native. Pada artikel yang saya buat terdapat 7 struktur, yaitu abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis dan hasil, pembahasan serta kesimpulan. Baik, langsung saja. Pada abstrak yang saya buat itu memberikan gambaran awal secara garis besar mengenai topik yang akan dibahas, awal muasal dari permasalahan yang akan diselesaikan, gambaran mengenai apa saja yang akan digunakan pada pembahasan software ini, metode penelitian, tujuan utama, serta kata kunci. Lalu pada pendahuluan membahas mengenai apa masalah yang akan coba diselesaikan pada penelitian kali ini, yaitu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan berita. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu membuat software penampil berita yang akan memberikan akses berita kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, bagaimana cara membuat software tersebut. Software tersebut dibuat menggunakan framework React Native dengan bahasa pemrograman JavaScript, lalu menggunakan Firebase dan REST API untuk menampilkan beritanya. Lalu yang keempat, apa tujuan dari pembuatan software tersebut, yaitu membuat aplikasi penampil berita yang berbasis pada mobile sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengaksesnya. Lalu kajian pustaka mengenai apa yang akan saya gunakan, yaitu pertama React Native sebagai framework atau yang bisa disebut dengan kerangka kerja berbasis dengan JavaScript digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Lalu framework ini dapat diimplementasikan pada Android maupun iOS. Lalu yang selanjutnya mengenai Firebase, yaitu sebuah layanan dari Google yang tersedia untuk memberikan kemudahan pada developer dalam mengembangkan aplikasinya di bidang backend. Lalu yang selanjutnya yaitu API yang merupakan sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dua aplikasi berbeda secara bersamaan agar dapat terhubung. Metode penelitian yang saya gunakan pada pengembangan aplikasi ini yaitu metode waterfall, atau pengertiannya itu metode waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena proses mengalir satu arah seperti air terjun. Setiawan Roni 2021. Beliau adalah salah satu penulis dari website Decoding. Pada metode waterfall ini terdapat 4 tahapan, yaitu analisis berupa apa sih yang akan kita analisis. Yang kedua yaitu desain, yaitu merancang sketsa atau gambaran besar aplikasi tersebut. Ketiga yaitu coding, yaitu penulisan program. Dan yang keempat testing, pengujian dari program yang telah kita buat. Bisa dilihat tahapan-tahapannya secara berurutan, mulai dari analisis, menganalisis kebutuhan user, desain, merancang prototyping, lalu coding, yaitu penulisan program, dan testing untuk pengujian program. Langsung saja ke analisis. Kebutuhan pengguna dapat contohkan sebagai berikut, yaitu user dapat mengakses berita secara real time, sehingga dapat mendapatkan berita yang sudah tersedia pada aplikasi yang kita buat. Lalu yang selanjutnya terdapatnya fitur autentikasi, sehingga user dapat melakukan login, dan jika belum memiliki akun, maka dapat melakukan registrasi. Di sisi lain, fitur autentikasi ini juga dapat merupakan bentuk perlindungan terhadap user pada saat mengakses aplikasi. Lalu yang selanjutnya adalah desain dari flowchart, yaitu ketika user akan membuka aplikasi, akan berhadapan dengan login atau register, dapat langsung login. Namun jika belum memiliki akun, dapat melakukan register terlebih dahulu. Setelah itu akan mengakses homepage untuk menampilkan list berita. Lalu yang selanjutnya dapat mengklik pada list berita tersebut untuk menampilkan berita, dan pada akhirnya melakukan logout. Lalu selesai. Di sini rancangan dari interface awal aplikasi yang saya buat. Terdiri dari 5 halaman, yaitu login screen, register screen, home screen, detail, dan about screen. Yang pertama, autentikasi. Dapat lihat sebelah kanan berupa codingan bagaimana mengautentikasikan menggunakan Firebase.
Yang kedua yaitu REST API digunakan untuk menampilkan berita dari news.org. Yang ketiga, codingan dari halaman yang akan pertama ditemui user yaitu login screen, dan apabila telah diklik login akan menuju pada home screen. Yang selanjutnya yaitu register screen berupa tampilan untuk yang belum memiliki akun sehingga dapat register terhadap aplikasi yang kita buat. Yang kelima, home screen berfungsi untuk menampilkan list berita yang telah disediakan. Yang kelima yaitu detail screen menampilkan berita yang sudah tersedia pada list karena tidak mungkin menampilkan seluruh berita secara jelas pada list tersebut. Maka diperlukan saat user mengklik menampilkan berita yang lebih rinci. Tahap testing yaitu tahapan untuk mencoba aplikasi yang telah kita buat apakah dapat berfungsi dengan baik dan menyelesaikan kebutuhan pengguna. Mungkin setelah ini kita akan langsung mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Analisis dan hasil yaitu pembuatan aplikasi penampil berita ini menggunakan framework natif dengan bahasa JavaScript dan menggunakan Firebase serta REST API untuk layanan backend. Tujuan pembuatan dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan layanan penampil berita secara real time dan dapat diakses melalui peranti mobile khususnya Android. Aplikasi ini juga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita yang semakin banyak seiring dengan perkembangan waktu serta teknologi, dan aplikasi ini juga dapat diakses di mana saja, kapan saja selama masih terkoneksi dengan internet. Langsung saja ke yang pembahasan. Pada pembahasan kali ini berupa implementasi dari penggunaan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Terdapat dua fitur pada aplikasi ini yaitu fitur autentikasi berupa login dan register. Kedua, fitur menampilkan berita yang berasal dari REST API. Bisa kita lihat berikut adalah gambaran dari fitur autentikasi berupa login untuk yang sudah memiliki akun dan register untuk yang belum memiliki akun. Lalu yang selanjutnya yaitu fitur menampilkan berita, di mana homepage akan menampilkan list dari berita yang dapat tersedia, dan pada saat kita klik akan memunculkan berita secara lebih jelas. Langsung saja kita coba aplikasinya secara langsung. Kita buka. Di sini anggap saja kalau kita itu belum memiliki akun, maka kita akan melakukan register terlebih dahulu. Kita klik pada tombol register. Di ini tampilan awal dari register. Kita dapat memasukkan email. Kita coba saja random. Misalkan 16@gmail.com. Lalu kita masukkan password 12345678 supaya lebih mudah untuk diingat. Nah, kita sudah masuk ke halaman login dan kita dapat memasukkan fitur yang tadi kita telah memasukkan akun yang telah tadi kita buat. Kita masukkan 16 ayo.com, masukkan 123456778. Lalu kita login karena sudah membuat akunnya, maka otomatis akan menampilkan news. Kita tunggu saja sebentar agar beritanya muncul. Nah, ini sudah tampil beritanya. Kita misalkan akan membuka dari berita yang Bitcoin Ethereum. Maka saat kita klik akan menampilkan beritanya secara full dan kita dapat melakukan kembali ke halaman sebelumnya dengan tombol back. Lalu apabila kita sudah selesai untuk membaca berita, kita dapat langsung ke halaman about yang akan menampilkan profil dari itu dan melakukan sign out apabila ingin keluar dari aplikasi ini. Maka akan muncul tulisan berhasil logout. Mungkin segitu, mungkin sekian dari demonya. Kita kembali lagi pada kesimpulan. Maka kesimpulan dari rancangan bangun aplikasi ini yaitu aplikasi penampil berita ini merupakan software yang dapat dijalankan pada mobile dan akan menyediakan layanan berita secara real time selama masih dapat terkoneksi dengan internet.
Selain itu pengembangannya menggunakan metode waterfall sehingga proses yang digunakan pada saat mengembangkan aplikasi ini membutuhkan waktu yang cepat dan akurat. Karena metodenya tidak memerlukan sumber daya dan besar serta memiliki alur proses yang sederhana. Maka berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan aplikasi ini dapat menjadi software yang dapat menyediakan layanan pelapor berita, sehingga membantu masyarakat dalam memperoleh akses berita di era yang serba modern seperti sekarang. Selain itu diharapkan juga aplikasi ini menjadi jawaban untuk kemudahan dalam akses berita dimanapun dan kapanpun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Apabila ingin bertanya dapat langsung tulis saja di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang ingin mencoba mengakses aplikasi ataupun source code-nya, akan saya cantumkan link di bawah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.